Oke, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Sahabat Dawson Brio ngaprak jalur. Hari ini kita ada di salah satu bukit ataupun pegunungan Bojong Sari Nanggewer. Adanya di Balai Nyengket. Nanti kita akan kupas tuntas terkait dengan apa sih itu Balai Nyengket. Kita ada di perkebunan jahe. Seperti yang tadi kita view-nya kita bagikan ke rekan-rekan semua. Ini adalah kita sekarang duduk bersama salah satu founder ataupun owner dari pemilik kebun yang segini luas, kebun jahe, yaitu Pak Antung Crescendo. Selamat siang Pak Antung. Selamat siang. Ini dia sosok dari Pak Antung Crescendo, dia penggiat dari ekonomi kreatif pertanian di Nanggewer, Bojong Sari. Kita akan berbincang dengan Pak Antung, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Dawson Brio Ngaprak. Pak Antung, apa kabarnya? Baik. Jadi gini Pak Antung, saya jauh-jauh dari Karawang ke Nanggewer ataupun ke desa Ciganjeng adalah terbersih dari pikiran saya bahwa di sini ada ide kreatif atau penggagas ekonomi atau pertanian masyarakat yang lagi booming, yaitu jahe. Awal mulanya Pak Antung terbersih atau ada ide untuk membangun atau menanam jahe itu sebenarnya dari mana sih awalnya? Selamat siang dulu. Ini dengan Pak Dawson Brio Ngaprak Jalur. Ya, boleh di Brio ngaprak jalur. Jadi Oke. ngaprak itu bisa kemana-mana Ya. gitu. Oke, Pantung silakan. Ini dengan sosok Pantung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya dulu itu kan saya berpikir tentang bagaimana bikin sebuah perkebunan yang sederhana. Cuma tadi kan pertanyaannya kenapa saya berkebun itu di daerah Nanggewer. Boleh dibilang pegunungan lah. Ya, Nanggewer itu adalah satu kawasan atau satu wilayah di mana itu dulunya yang namanya Desa Ciganjong itu kurang lebih tahun 1818. 1918. Ya, itu sudah lama sekali, berarti kan abad 18. Itu nenek moyang saya itu pernah turun ke sini dan dulu mempunyai rencana itu bikin desa itu di Balai Nyengket. Jadi kurang lebih dari sini sekitar 20-30 meteran lah. Jadi Balai Nyengket itu memang ada cerita dari masa lalunya ya? Ya, jadi dulu itu Desa Ciganjeng itu awal mulanya 1818 waktu Kabupaten Ciamis masih Galuh. Sementara ibu kotanya di Imban Negara. Itu 1818 salah satu nenek moyang saya itu pernah turun di sini dan dia yang menamakan Desa Ciganjeng. Ya. Nah, lokasinya dulu mau bikin balai desa itu di Balai Nyengket. Nyengket. Tapi ternyata karena di sini itu tempat rempah-rempah, hutan belantara, maka migrasi turun ke Desa Ciganjeng. Nanti saudara Dawson itu bisa lihat rumah lama. Nah, itu kawasan yang dijadikan desa. Jadi rumah desa pertama mungkin ya? Ya, desa pertama. Itu 1818. Nah, setelah itu 3 periode kubunya itu dikirim dari Galuh. Dari Galuh. Ya. Galuh Pakuan apa Galuh mana nih? Galuh Kabupaten Ciamis sekarang. Ya. Nah, terus tahun 1990 salah satu keturunan Tarjan yang tahun 1818 itu jadi kubu. Nah, spot rumahnya desa itu dari tahun 1910 jadi rumah. Itu sampai tahun 1963. Jadi keturunan Tarjan itu ada 4 generasi yang jadi kubu di Desa Ciganjeng. Yang terakhir? Nah, yang pertama itu berarti kan Tarjan. Terus terselingi 3 generasi kubu yang dikirim dari Galuh. Nah, terus cicitnya yaitu kubu Jambrong namanya. Namanya itu Yuda Praja. Yang ada di foto band sana. Oh, yang ada di sana nanti ya. Ya, coba itu nanti tahun 1910. Nah, dari situ kubunya itu dulu kan sudah demokrasi. Cuma demokrasi pada saat itu lebih frontal. Karena kalau ada 2 calon itu yang memilih si A itu berbaris di belakangnya. Oh, jadi
siapa pendukung siapa Nah, ketahuan. ketahuan. Betul. Jadi demokrasi pada saat itu lebih frontal. Iya, gitu. iya, iya. Nah dari situ, dari Jambrong itu diturunkan, bukan diturunkan, jadi dikandidatkan, yaitu keponakannya. Itu berarti masuknya dari Jambrong itu generasi ketiganya diturunkan. Keempat, Oh, keempat. Oh, iya. sorry, Ketiga dong. Tarjan itu kan terselingi 3, Oh iya. berarti Jambrong keempat, Oh. kelima. Oh, kelima. Jadi kelima berarti dari namanya Jambrong turun ke 5 ya. ya Sutisna Praja, itu keponakan Jambrong. Jadi anak dari kakaknya. Nah dari Sutisna Praja itu terselingi lagi, bukan dari keluarga, cuma bertahan 1 tahun. Balik Nah, lagi. Ya periode ke-6-nya itu ke Pahanapi, Pahanapi. keponakan Jambrong juga. Nah, itu udah balik lagi berarti Ya. ke salah satu silsilah Ya. itu ya, Jambrong ya. Nah dari Pahanapi itu ke keponakannya juga Astayuda, yang pada saat tahun 1900 2006-an lah, kurang lebih, itu keponakannya kan jadi anggota dewan dari salah satu partai PDI Perjuangan di Kabupaten Ciamis, namanya Pak Ade Dahman. Oh, karena dulu kalau saya dengar juga dari cerita kakek-kakek orang tua kita, PDIP memang dulu pernah meraja di sini ya. Iya, pada saat periode masih Kabupaten Ciamis, belum Kabupaten Pangandaran. Nah dulu saya berpikir begini, dengan keluarga, kalau misalkan berpikir tentang investasi, sebetulnya saya kan punya lahan juga di daerah Ciganjong. Iya. Itu investasinya di sini berat. Nanti Pak Dawson lihat di situ ada ada dokumen-dokumen ketika ini masih jadi hutan belantara. Nah tapi kenapa saya berkebun di sini? Karena dulu ada sejarah, nenek moyang saya itu pernah di kawasan sini, yaitu diawali tahun 1818 itu. Balai Nyengket itu kan. Ya. Jadi mungkin generasi Pak Antung ini adalah untuk membangun lagi ya. Flashback lah ya. Kalau bahasa anak muda itu flashback, karena dulunya juga dari nenek moyang ya, pendulunya ini Balai Nyengket itu udah ada. Sekarang sama penerus sekarang diteruskan lagi dengan ide-ide yang lebih cemerlang di masa kini. Lanjut Pak Antung. Oke. Nah dulu itu desa Bojong Sari itu kan masuk desa Ciganjeng ya. Jadi Ciganjeng itu pemekaran jadi 2 desa, yaitu ke Bojong Sari dan satunya lagi Sindangwangi. Nah itu mungkin yang melatar belakangi kenapa saya itu Menanam. berkebun di daerah Nanggewer, terus spotnya di Balai Nyengket, desanya Bojong Sari, yaitu Bojong Sari itu pemekaran dari Ciganjeng tempo dulu. Jadi begitu sahabat Dawson Brio Ngaprak Jalur. Jadi kita tidak tahu yang melatar belakangi ide Pak Antung Crescendo ini untuk menanam jahe di sini. Ternyata setelah kita gali, jadi kita tahu kan sejarahnya bagaimana. Jadi sampai dengan ide itu muncul memang ada latar belakangnya dari Balai Nyengket itu. Oke sahabatku, mungkin cukup ya untuk kilas balik masalah Balai Nyengket dengan kenapa Pak Antung menanam jahe di seputaran Bojong Sari Balai Nyengket ini. Nah, itu mungkin salah satu pengetahuan buat kita semua generasi muda yang ada di seputar Ciamis, khususnya di daerah Ciganjeng. Pertanyaan kedua dari saya Pak Antung, yang jadi bahan pemikiran saya, kenapa harus jahe yang ditanam di Balai Nyengket? Apakah nggak ada komoditi ataupun bibit lain yang cocok di Balai Nyengket itu kan? Jauh-jauh jahe merah itu ditarik ke Balai Nyengket. Sebenarnya kan spotnya lumayan jauh juga kalau dari sana. Saya tadi perjalanan bisa sekitar 30 menit lah ya. Dengan rute yang sangat lumayan ekstrim juga kalau menggunakan roda 2 atau roda 4. Silakan Pak Antung bila bisa menjelaskan kenapa bisa jahe yang ditanam di sini. Jadi begini, dulu itu saya kan iseng. Jadi iseng kalau sore pulang dari kantor, itu kan ada orang yang datang ke saya nawarin tentang bibit jahe. Nah si bibit jahe itu kan saya tanam di polybag. Nah lama-lama saya kan lihat browsingan YouTube, ternyata jahe merah ini kan khasiatnya luar biasa. Ya, betul. Nah terus dari sisi bisnisnya, ternyata jahe merah itu kan harganya walaupun fluktuatif, itu bisa dijadikan komoditi untuk untuk jual beli lah gitu. Jadi sederhana lah.
Nah, saya itu dulu nanam itu di polybag itu kurang lebih sekitar 500-an lah. 500. Jadi satu bibit Ah. saya potong-potong jadi rimpang, saya tanam di polybag. Ternyata di pekarangan rumah saya indah. Nah, ketika saya berkebun di sini, kenapa tidak jahe? Karena Ah. saya sudah punya bibitnya, Ah. kan gitu. Oh ya, betul betul betul. Jadi sederhana lah. Jadi sebenarnya mengembangkan dari kecintaan pas nanam di polybag mungkin Iya, ya. iya, iya, betul, betul. Jadi ketika Pantung ini mencoba untuk menanam di polybag, ternyata ada kemudahan mungkin, terus ada ide kenapa nggak saya manfaatkan nih balai nyengket itu yang ada di Bojong Salak ini, Bojong Sari ini. Ya. Akhirnya tertanamlah dan tercetuslah, terrealisasikan seperti sekarang yang kita lihat ini di belakang kita, semua ini jahe merah ini. Jadi begitu sahabatku Dawson Brio Ngapak Jalur, jadi dari kecintaan Pantung Crescendo menanam jahe merah di polybag, dia browsing-browsing di YouTube, di internet, ternyata memang mudah sekali untuk menanam jahe merah itu. Akhirnya ditanamlah di Bojong Sari, Balai Nyengket. Oke, terima kasih Pak Antung untuk penjelasannya kenapa tercetus ide harus jahe merah. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir sebelum kita nanti akan lihat spot-spot di sini yang lainnya. Kenapa proses penanaman jahe merah itu kan kalau tidak memiliki ilmu ataupun kiat-kiat khusus mungkin nggak bisa sedemikian rupa ditanam langsung jadi. Ya. Dari mulai tanam terus sampai ke proses panen. Hal-hal apa aja, kiat-kiat apa aja sih yang bisa dilakukan sebelum dari mulai menanam sampai dengan panen? Ya. Silakan Pantung. Jadi dulu itu kan saya berpikirnya ini areal yang kurang lebih sekitar 2 hektar itu 2 jadi hektar. kebun saja. Hmm. Nah, setelah terpikirkan tentang jahe kan saya punya rekan-rekan yang dari pertanian, terus saudara ada yang di agro teknologi. Iya, iya. Nah, terus saya nanya, apakah ini jenis tanah model seperti ini itu bisa dibudidayakan dengan tanaman jahe? Nah, ternyata kata rekan-rekan, petani yang hebat itu bukan berpikir tentang tanah, karena ini tanah termasuknya kalau kata peneliti itu termasuk TMMH. TMMH itu apa tuh? Jadi TMMH. tanah merah miskin hara. Oh, tanah merah miskin Miskin hara. hara. Nih sahabatku, jadi punya pengetahuan lagi ya. TSS, TMS, Tanah merah miskin hara, TMMH. tanah merah miskin hara ini. Ya. Salah satu nih ilmu juga buat saya baru dengar nih, tanah merah miskin hara. Nanti kita akan dengarkan penuturan tanah merah miskin hara. Silakan Pantung. Nah, setelah itu kan sekarang ini teknologi itu sudah mudah lah untuk mengukur tentang indikator tanah, yaitu dengan pH, bisa alatnya bisa pinjam, bisa juga beli gitu kan. Nah, ternyata begitu ini sudah beres semua, begitu saya lakukan pengetesan tanah, itu ternyata di bawah netral pH-nya. Tanahnya. Ya, jadi 5,7-an lah. Netral itu dalam pengertian nih, kalau untuk jahe itu otomatis seperti apa nih Pantung? Seluruh tanaman. Jadi gini, bisa ya? jadi tanaman itu akan bisa menyerap nutrisi ketika tanah itu berada dalam kondisi netral. Jadi tanah itu kan ada 3 jenis. Ya. Jadi ada asam, ada netral, ada basah. Nah, ketika tanah ini komposisinya di bawah netral, ya, maka seluruh nutrisi tidak bisa diserap. Jadi prinsip saya bertani itu tidak menggunakan teknik yang berat-berat. Yang penting tanah itu bisa menyerap nutrisi. Itu aja dulu poinnya. Itu saja dulu. Nah, maka saya olah dulu tanahnya dulu dengan media semacam dolomit lah untuk menetralkan. Iya. Nah, setelah si tanah itu masuk ke dalam kondisi netral, baru saya tanami. Itu awalnya. Nah, terus selanjutnya itu kan saya itu mulai menghilangkan pupuk-pupuk sintetis. Jadi semacam pupuk-pupuk yang ada di toko. Iya. Karena memang alam ini kan sebetulnya sudah menyediakan lah ya. Iya. Maka ketika terjadi pemulihan lahan, saya menggunakan satu komposisi yang paling murah. Apa itu, Pak? Nah,
untuk menetralisir dan memberikan pupuk tanah ini supaya subur, Iya. terus pH-nya itu stabil di netral, tidak turun ke asam, maka saya gunakan hal yang paling sederhana dengan telur bebek 4, terus dengan bumbu masak. Saya pakai mereknya, saya bukan promosi nih, merek Anu tidak lah, apa-apa nih, nggak anu aja, ya, anu ya. aja. Saya tidak sebut merek, jadi Salah 4. satu bumbu masak aja. Ya, salah satu bumbu masak. Jadi nanti kontennya saya bikin lah Ya, ya. oke, siap. Jadi 4 telur bebek Nah, dengan 4 sendok salah satu unsur bumbu masak yang mengandung yang udah ada di pasaran lah ya. Ya, ada di pasaran. Jadi itu nilainya kalau dihitung sekitar 10 ribuan. 10.000 rupiah. 10.000 Untuk rupiah. berapa luas tanah itu? Untuk 1 hektar. 1 hektar itu 10.000 cukup Cukup. untuk mengembalikan. Cuma difermentasi. Fermentasinya tuh harus sebulan. Nah, begitu. fermentasinya itu saya menggunakan produk yang umum lah. Jadi pakai M4, terus pakai saya itu pakai tidak pakai molase, pada saat itu saya pakai gula merah. Ya, itu difermentasi sebulan. Cuma fermentasinya itu harus betul dalam kondisi aerob. Jadi tidak terbuka dalam waktu 1 bulan. Jadi Saya pun pernah merapat gagal, ya. Saya pernah gagal, jadi sebelum 1 bulan saya buka, ternyata tidak terjadi fermentasi aerob. Karena kalau terbuka kan jadi anaerob. Iya, betul. Nah, akhirnya di periode kedua saya bikin 20 liter. Berarti kalau 1 liter itu ditambah dengan 10 liter air. 10 liter. Nah, saya itu kan menggunakan satu metode yang biar tidak menguras tenaga. Betul. Makanya kata orang disebutnya petani malas. Ya, jadi betul. saya nyiramnya pakai sprinkle. Nah, sprinkle ini kalau dihitung kan hitung-hitungannya, Hitung-hitungan itu ekonomisnya bisa ekonomis, karena bisa terpakai sekitar 3 atau 4 tahun. 4 tahun. Itu, Dari modal awal ya, berapa gitu kan ya. ya. Kalau boleh disebutkan. Jadi kan kalau tadi kan untuk Ya, fermentasi itu 10.000. Kalau untuk membangun sprinkle ini kalau boleh dibicarakan rupiahnya berapa? Oke. Berapa dolar? Jadi ini kan medannya, Ya. medannya ini kan kurang lebih sekitar 45 sampai 48 derajat, 50 derajat lah. Miringannya lah ya. Ya, di situ kan ada mata air, gitu kan. Iya. Nah, si mata air ini saya pakai pipa, terus naikkan pakai mesin. Di situ saya bikin embung. Iya. Itu embung itu Yang di atas itu ya. Ya, 3 kali 4, kedalamannya itu 4 meter. 4 meter itu. Itu 24.000 meter kubik lah ya. 24.000. Nah, kalau sudah di atas itu kan tenaga lebih, untuk menyiramnya akan itu lebih tinggal kencang. diturunkan ke bawah Ya. ya. Udah secara otomatis dia mendorong gitu kan tekanannya. Nah, ini panjangnya itu kan saya pakai pipa. Iya. Panjangnya itu kurang lebih sekitar 180 sama 130 nih. 130 ya. Jadi 180 300-an lah ya. 300 lebih 300 ya. tinggal dihitung saja. Jadi 300 meter Ya. pipa itu kan rata-rata 4 meter. 4 meteran. Jadi sentralnya berarti itu tinggal dihitung 300 meter dibagi 4 meter. Itu pipanya yang 2 in. Nah, terus sementara ini sprinklenya kan pakai yang 1,5 dan 1 in. Jadi kalau hitung-hitungan angka ya mudah. Tinggal dihitung panjangnya terus jumlah sprinklenya. Nah, ini sprinkle ini bisa bertahan 5 tahun. 5 tahun. Tahun ini saya beli online. Ya, ini kurang lebih sprinklenya Satu ininya berapa? ya, Cem. Coba itu dibuka. Coba ini sahabatku, ini akan coba nih proses penyiraman sprinkle nih. Yang Nanti ini nih, airnya, dari sini nih. airnya akan muncrat kalau bahasa kita itu. Terus bawah. Seperti di taman-taman di kota-kota sana. Jadi si airnya itu akan menyiram secara otomatis. Nah, ini kalau satu pipa ini, Ya, ini terlihat kan? tiga sengket, ke bawahnya 3 sengket, jadi kuat 6 sengket. Ini perputarannya itu kurang lebih sekitar 3 meter lah ya. 3 meter ya. 3 meter. Jadi satu sprinkle ini jarak ininya sekitar 3 meter 3 lah ya. meter ya. 3 meter ke bawah, 3 meter ke atas. Iya. Berarti 6 meter ke pinggir kiri kanan. Jadi kalau misalkan satu area ini kering, itu saya tidak menggunakan semuanya. Biar
beberapa Fungsinya, titik ya. fungsinya ini kan air dulu. Nanti air air setelah basah di tanah, baru saya pakai aplikasi yang tadi telur bebek itu. Yang ini, yang satu sebelahnya ya. Iya. Ya. Yang tadi di atas di bawah toren itu kan ada apa namanya? Ada jeligen, gentong kayak lah. jeligen yang Jeligen, putih. ya. Itu Pak Dawson tadi kan. Iya, saya udah masuk ke sana. jeligen. Itulah sederhana. Oh gitu sahabatku. Jadi ternyata sederhana, tapi untuk sebagian orang mungkin tidak terpikirkan. Hanya di sini Pak Antung yang mengaplikasikan ide penyiraman menggunakan sistem sprinkle. Jadi kita itu nggak usah ngotong-ngotong, kalau bahasa kita itu mengotong-ngotong air dari tempat apa itu media air disiram secara manual. Jadi ini udah luar biasa. Kalau kita bisa menjumpai ini adalah di mall atau di taman-taman kota yang memang secara drainasenya perairannya udah bagus. Ini diterapkan di sini. Kebun jahe yang ada di pegunungan non jauh di sana ini diterapkan. Jadi sangat luar biasa. Pantung, tadi belum terjawab nih. Ini kan masa panennya sekitar berapa tahun nih kalau boleh tahun dari mulai penanaman? Oke. Jadi dulu saya menanamnya itu kan kurang lebih 30 cm. 30 cm. 30 cm berarti sudah tumbuh di polybag tuh. 30 cm itu. Nah, Berarti yang dari bawah ke tanah sampai ke atas itu sekitar 30 cm. 30 cm. iya. Maka dari ukuran 30 cm Ya. itu kan parameternya gampang. Heeh. Jadi nanti di 9 bulan apakah daunnya sudah menguning? Ya. Kalau daunnya sudah menguning berarti siap dipanen. Oh, begitu. Jadi untuk apa itu istilahnya targetnya itu bukan berapa bulannya mungkin ya. Dari apa itu daun yang mulai menguning itu nanti udah secara otomatis bisa dipanen gitu ya tentunya. Idealnya 9 bulan. 9 bulan ya. Idealnya. Tapi tidak menunggu 9 bulan. Kalau misalkan begini, sebelum 3 bulan itu daunnya itu udah mulai menguning, bisa dipanen nggak? Jarang kalau 3 bulan. Oh, gitu. Karena jahe itu kan termasuk rimpang-rimpangan. Oh, jadi secara otomatis kalau udah 9 bulan si pohonnya pun itu udah mulai menguning. Jadi itu udah siap dipanen. Jadi begitu sahabatku, seperti yang tadi telah dituturkan oleh Pantung Crescendo, sangat luar biasa banget untuk kita yang ada di perkotaan ataupun dimanapun berada untuk menerapkan ide penanaman jahe merah yang sekarang lagi viral nih di kota ataupun di desa. Proses dan cara menanaman yang sangat luar biasa perlu kita contoh dan perlu kita aplikasikan. Sore ini atau siang menjelang sore ini kita telah berbincang dengan sosok atau figur atau founder atau owner dari pemilik lahan segini luasnya, yaitu Pantung Crescendo. Sangat luar biasa, terima kasih sekali. Buat sahabatku Dawson Brio Ngaprak Jalur, tetap follow dan like, comment, subscribe channel kami. Karena selain ini kita nanti akan review dan kita akan berbagi lagi bagaimana proses bertani yang modern yang tidak menggunakan otot tapi menggunakan. Terima kasih Pantung telah berbincang banget, bermanfaat sekali buat kita, buat rekan-rekan semua. Sewaktu-waktu kita akan coba review, akan berbincang lagi terkait dengan pertanian atau perkebunan yang ada di sekitar sini. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses selalu buat Pantung Crescendo. Gini, Pangandaran. Pangandaran. Dadah.